Aku mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI dari cabang Selipi. Nama aku Nadia Tuzahra dengan NIM 632408447. Ingin menjelaskan artikel tentang melawan korupsi, seruan untuk integritas dan perubahan. Pertama akan kita bahas yaitu pendahuluan. Korupsi merupakan masalah yang meluas dan yang merusak lembaga demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Sifatnya yang licik menyusup ke berbagai sektor, mengikis kepercayaan publik, dan melanggengkan ketimpangan. Namun, perang lawan korupsi bukanlah tantangan yang tidak dapat diatasi. Dengan bersatu dan mempromosikan integritas, kita dapat menempuh jalan menuju masyarakat yang lebih adil. Korupsi telah lama menjadi momok yang menghambat kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, praktik korupsi tidak hanya terjadi di kalangan elit politik, tetapi juga merambah hingga ke birokrasi, dunia usaha, dan bahkan lingkungan pendidikan. Dampaknya sangat luas, menurunnya kualitas layanan publik, menghambat pembangunan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil, yaitu membangun budaya integritas sejak dini. Artikel ini akan mengupas pentingnya integritas dalam melawan korupsi serta bagaimana perubahan tersebut dapat dimulai di individu hingga skala nasional. Pembahasan kedua yaitu memahami korupsi. Pada intinya, korupsi mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan penipuan, dan masih banyak hal lainnya. Konsekuensi korupsi sangat luas. Yang pertama ada korupsi mengalihkan sumber daya dari layanan penting, yang kedua ada menumbuhkan lingkungan impunitas, yang ketiga ada merusak prinsip akuntabilitas. Yang ketiga akan kita bahas penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, lemahnya integritas individual. Ketika seseorang tidak memiliki nilai kejujuran dan bertanggung jawab, ia akan lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan curang. Yang kedua, rendahnya pengawasan dan akuntabilitas. Sistem birokrasi yang tidak transparan memberikan celah bagi tindakan manipulatif. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah seringkali menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi. Dan yang keempat, kurangnya penegakan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan secara adil dan tegas, maka pelaku korupsi tidak akan merasa jera. Yang keempat, kita akan bahas peran lembaga dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari sistem hukum yang tegas dan adil. Lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki peran penting dalam menindak pelaku korupsi. Namun, penindakan saja tidak cukup. Diperlukan pula upaya pencegahan yang sistematis, seperti reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pelatihan etika untuk pejabat publik. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran besar, kontrol sosial, partisipasi aktif dalam pengawasan anggaran desa, keterlibatan dalam pelaporan melalui platform pelaporan online, serta keberanian untuk bersuara terhadap praktik curang adalah bentuk kontribusi nyata. Media massa dan media sosial juga menjadi alat tempuh untuk menyoroti dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya anti korupsi. Yang kelima, menolak korupsi, peran individu dan lembaga. Yang pertama, ada pemberdayaan melalui pendidikan.
Meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi sangatlah penting, mendidik warga negara tentang hak-hak mereka dan pentingnya transparansi dalam tata kelola dapat menginspirasi individu untuk mengambil peran aktif dalam menuntut akuntabilitas. Yang kedua, ada mempromosikan perlindungan bagi pelapor. Mendorong mereka yang mengungkap korupsi sangatlah penting. Perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor dapat menciptakan lingkungan tempat individu merasa berdaya untuk melaporkan aktivitas yang tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Yang ketiga, ada mendukung prakarsa anti korupsi. Organisasi seperti Transparency International bekerja tanpa lelah untuk memerangi korupsi secara global. Mendukung prakarsa semacam itu dapat memperkuat dampak kolektif kita, mengadvokasi reformasi kebijakan yang mengutamakan integritas. Yang keempat, menekankan kepemimpinan yang etis. Pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk corak organisasi dan komunitas mereka. Dengan menumbuhkan budaya etika dan transparansi, para pemimpin dapat menginspirasi orang lain untuk menolak praktik korupsi. Yang keenam, kita akan membahas dampak dari korupsi tersebut. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya yang pertama, ada ekonomi negara terganggu. Anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi tidak efektif. Yang kedua, ada meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak adil. Yang ketiga, ada menurunnya kepercayaan publik ke pemerintah. Ketika pejabat negara korupsi, rakyat akan kehilangan harapan terhadap sistem pemerintahan. Yang keempat dan yang terakhir, ada pendidikan dan moral generasi muda terancam. Korupsi yang dianggap sebagai hal biasa dapat menular dan diwariskan sebagai kebiasaan buruk. Jadi kesimpulannya adalah korupsi adalah penyakit sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, semangat kolektif, kesadaran akan pentingnya integritas, serta upaya nyata dari berbagai elemen masyarakat, korupsi dapat dilawan. Perubahan tidak akan datang dalam semalam, tetapi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Sudah saatnya generasi muda berdiri di garda terdepan perjuangan ini, karena perubahan sejati dimulai dari diri sendiri. Mari melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik, lebih jujur, lebih adil, dan lebih sejahtera. Mari kita berkomitmen untuk menolak korupsi dalam segala bentuknya. Bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia di mana kejujuran dan akuntabilitas menang. Bergabunglah dengan gerakan hari ini, bersuara, berdiri teguh, dan jadilah bagian dari perubahan. Sekian dari materi anti korupsi yang saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.